Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, doa adalah untayan kata yang terangkai dengan indah dan penuh makna, terangkat tinggi serta mulia karena keutamaannya, terangkai harapan yang besar di dalamnya, menjadi teman tatkala sendiri, menjadi pelipur lara tatkala sedang berduka, dan menjadi perisai di saat musuh datang mengintai. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, maka kami mengabulkan doanya, menganugerahkan Yahya kepadanya, dan menjadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ayat tersebut mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah nabi dari Bani Israel yang paling terkenal kesabarannya. Bahkan bisa dikatakan beliau adalah orang yang paling sabar di masanya, sehingga beliau dijadikan simbol kesabaran. Bahwasanya orang biasanya selalu berkata, bersabarlah seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Di samping itu, Nabi Ayub adalah seorang nabi yang terkenal kaya raya dengan harta berlimpah serta jumlah ternak yang luar biasa banyaknya. Namun meski demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap tekun beribadah kepada Allah dan tidak henti-hentinya melakukan banyak kebaikan. Para malaikat di langit pun begitu terkagum-kagum dan membicarakan tentang ketaatan Nabi Ayub serta keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Dan iblis pun yang mendengarkan pembicaraan para malaikat ini merasa iri dan ingin menjerumuskan Nabi Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan juga celaka. Awal mulanya iblis mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub alaihissalam agar tersesat dan tidak bersyukur kepada Allah. Namun usahanya ini gagal. Nabi Ayub tetap kokoh dengan imannya dan tidak tergoyahkan. Maka iblis kemudian menghadap kepada Allah dan meminta agar iblis diizinkan untuk menguji keikhlasan Nabi Ayub. Iblis berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub senantiasa patuh dan berbakti kepadamu, senantiasa memujimu, tak lain hanyalah karena takut kehilangan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadanya, karena ia ingin kekayaannya tetap terpelihara. Semua ibadahnya dilakukan bukan karena ikhlas, cinta, dan taat kepadamu. Andai kata ia terkena musibah,
dan kehilangan harta benda serta anak-anak dan istrinya, belum tentu ia akan tetap taat dan ikhlas menyembah kepadamu. Lalu Allah berfirman kepada iblis, sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin yang baik. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaku adalah semata-mata didorong oleh imannya yang teguh kepadaku. Iman dan takwanya takkan tergoyahkan hanya oleh perubahan keadaan duniawi. Cintanya kepadaku takkan berkurang walaupun ditimpa musibah apapun yang melanda dirinya. Karena ia yakin bahwa apa yang ia miliki adalah pemberianku yang sewaktu-waktu dapat aku cabut daripadanya atau kujadikan berlipat ganda. Ia bersih dari segala tuduhan dan prasangkamu. Hai iblis, engkau tidak rela melihat hamba-hambaku, anak cucu Adam, berada di atas jalan yang lurus. Untuk menguji keteguhan hati Ayub dan keimanannya pada takdirku, aku izinkan kau untuk menggoda dan mencoba memalingkannya dariku. Kerahkan seluruh pembantu-pembantumu untuk menggoda Ayub melalui harta dan keluarganya. Cerai beraikan keluarganya yang rukun damai sejahtera itu. Lihatlah sampai di mana kemampuanmu untuk menyesatkan Ayub hambaku. Setelah itu iblis dan para pembantunya mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Mula-mula mereka membinasakan hewan ternak peliharaan Nabi Ayub. Kemudian disusul dengan lumbung-lumbung gandum dan lahan pertaniannya yang dibakar hingga hancur dan musnah. Iblis pun mengira bahwa Nabi Ayub alaihissalam akan berkeluh kesah setelah kehilangan ternak dan pertaniannya. Namun ternyata Nabi Ayub alaihissalam tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Segalanya ia pasrahkan kepada Allah. Harta adalah titipan Allah yang sewaktu-waktu dapat saja diambil kembali oleh sang pemilik. Merasa gagal dengan percobaan pertama, iblis pun kemudian mendatangi putra-putra Nabi Ayub alaihissalam yang sedang berada di sebuah gedung yang besar dan megah. Mereka menggoyang-goyangkan tiang-tiang gedung itu sehingga gedung itu pun roboh dan membuat anak-anak Nabi Ayub alaihissalam yang sedang berada di dalamnya pun meninggal dunia. Iblis pun mengira usahanya kali ini akan berhasil menggoyahkan iman dari Nabi Ayub alaihissalam yang memang sangat menyayangi putra-putranya. Namun sekali lagi, iblis pun harus kecewa. Nabi Ayub tetap berserah diri kepada Allah. Ia memang bersedih hati dan menangis, tapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi sudah berkehendak atas sesuatu, maka tak ada seorang pun yang akan mampu menghalanginya. Iblis yang masih belum puas lalu meletakkan baksil atau kuman di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Saking menjijikkannya penyakit kulit itu, para tetangga Nabi Ayub alaihissalam yang takut tertular oleh penyakit yang diderita Nabi Ayub akhirnya mengusirnya pergi dari kampung mereka. Dan pergilah Nabi Ayub bersama dengan istrinya Rahmah ke suatu tempat yang sepi dari manusia. Waktu 7 tahun dilewati dalam penderitaan terus-menerus, dan memang ini merupakan ujian terberat bagi Nabi Ayub dan Rahmah. Namun Nabi Ayub tetap bersabar dan terus berzikir menyebut asma Allah. Kemudian istri Nabi Ayub pun berkata, "Hai Ayub, seandainya engkau berdoa kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan membebaskanmu dari penderitaan ini." Namun Nabi Ayub alaihissalam malah menjawab,
Aku telah hidup selama 70 tahun dalam keadaan sehat, dan Allah baru mengujiku dalam keadaan sakit selama 7 tahun. Ketahuilah, itu amat sedikit dibandingkan waktu 70 tahun. Akhirnya iblis pun menyerah dan mengakui bahwa Nabi Ayub adalah Nabi Allah dengan tingkat kesabaran yang amat sangat luar biasa tingginya. Padahal sakit yang diderita Nabi Ayub membuat tidak ada lagi anggota badannya yang utuh kecuali jantung, hati dan lidahnya. Namun dengan hati dan lidah itulah Nabi Ayub alaihissalam terus tak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Sampai suatu ketika lantunan zikir Nabi Ayub alaihissalam pun dijawab oleh Allah. Lalu Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu ke tanah, dan dari situ nanti akan memancar air yang dengannya kau akan disembuhkan dari penyakitmu. Kesehatanmu akan pulih ketika kau menggunakannya untuk minum dan mandi." Sahabat yang dirahmati Allah, sebenarnya zikir apakah yang terus dibaca oleh Nabi Ayub alaihissalam? Zikir itu berbunyi, "Rabbahu ani mazaniyat duru wa anta arhamur rahimin," yang artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Lalu apa keutamaan ketika membaca zikir ini? Yang pertama, pengakuan kita atas kemurahan Allah. Yang kedua, pengakuan atas Allah dengan sifatnya yang maha belas kasih kepada hamba-hambanya yang mau berdoa kepadanya. Yang ketiga, permintaan untuk segera diangkat segala macam penyakit di dalam tubuh kita. Yang keempat, permohonan untuk selalu diberikan kesehatan. Lantas kapan waktu untuk membaca zikir ini? Zikir ini boleh dibaca atau dikerjakan setelah selesai sholat fardu agar selalu dijauhkan dari segala penyakit, atau jika kita sedang dalam kondisi sakit. Zikir ini pun bisa kita kirimkan kepada keluarga, kerabat, teman dekat, sepupu, dan sebagainya. Asal kita niatkan kepada Allah untuk diberikan kepada siapapun yang kalian inginkan. Meskipun mungkin dari sisi medis suatu penyakit sulit disembuhkan, insya Allah dengan perantara zikir ini Allah akan memberikan kesembuhan dan segera mengangkat semua penyakit dari tubuh kita. Yang terpenting, lantunkan selalu zikir ini dengan penuh keyakinan dan pengharapan kepada Allah, lalu terus imbangi dengan terus berikhtiar. Karena Allah sudah berjanji dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-84, "Maka kami mengabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Kami mengembalikan keluarganya kepadanya, dan kami melipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan pengingat bagi semua yang menyembah kami." Yang menarik dari ayat ini adalah di akhir ayat dijelaskan untuk menjadi pengingat bagi semua yang menyembah kami atau Allah. Artinya adalah bahwa siapapun yang mengamalkan zikir ini dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka akan disembuhkan penyakitnya, dan janji Allah adalah suatu kebenaran. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan kita bisa istiqomah mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.